Hai, jumpa lagi di channel Mama Indah. Di video ini aku akan share pengalamanku mengatasi jerawat dengan menggunakan rangkaian pengobatan dari Dr. Kun Jayanata SPKK. Dr. Kun ini sudah populer banget di Jakarta, khususnya untuk mengatasi problema jerawat. Alamatnya akan aku tulis di sini. Untuk lokasi persisnya ada di dekat Universitas Mustopo. Sebenarnya kalau kalian googling mengenai Dr. Kun, sudah banyak banget ulasan pengalaman orang-orang yang berobat di sana. Tapi karena kondisi kulit tiap orang itu berbeda-beda, aku juga ingin nih berbagi mengenai hasil berobatku di Dr. Kun. Mungkin kalau ada kondisi kulitnya yang seperti aku, semoga ini bisa jadi pertimbangan untuk kalian yang sedang berjuang melawan jerawat. Nah, jenis kulitku ini berminyak sehingga gampang banget jerawatan. Dan dari silsilah nih, ada orang tuaku yang berjerawat juga. Jadi dipastikan juga ada faktor genetik. Dan aku mau sedikit cerita dulu nih ya, nggak apa-apa kan? Jadi waktu pertama konsultasi di sana, jangan bayangin kalian itu akan masuk satu persatu ke ruangan dokternya, karena sekali masuk ke ruang prakteknya ada 5-10 pasien yang dipanggil. Terus waktu masuk ke dalam ruangan, pasien-pasiennya itu kayak dikasih penjelasan panjang gitu sama dokternya, kayak orang kuliah aja deh pokoknya. Jadi Dr. Kun ini menjelaskan beberapa hal, dan yang paling aku ingat itu adalah yang pertama, Dr. Kun ini sangat-sangat menegaskan kalau facial itu sama sekali tidak dianjurkan dan harus di stop. Dr. Kun ini juga memperlihatkan perbandingan foto pasiennya antara yang pernah di facial dan yang nggak pernah di facial sama sekali. Dimana orang yang nggak pernah facial itu lebih cepat penyembuhan jerawatnya dan hasil akhirnya kulitnya benar-benar mulus tanpa bekas. Beda banget dengan orang-orang yang sebelumnya sering banget melakukan facial. Hasilnya jerawatnya memang sembuh, tapi ninggalin bekas-bekas bopeng yang mana itu nggak pernah sembuh atau nggak pernah hilang bekas bolong-bolongnya. Yang kedua, dokter melarang pasiennya mengonsumsi obat-obatan ekstrak vitamin E yang biasa terjual di pasaran. Dan yang ketiga, dokter tidak memperbolehkan pasiennya menggunakan produk skincare yang menggunakan kandungan tea tree oil, facial wash yang mengandung scrub, dan juga sulfur, karena scrub itu bisa melukai jerawat dan menimbulkan peradangan. Nah, yang keempat, tidak ada pantangan untuk makanan, dan termasuk makan kacang, makan pedas, makan gorengan, yang enak-enak itulah pokoknya kalian bebas makan apapun dan nggak ada hubungannya sama jerawat makanan-makanan itu. Dan yang terakhir, pasiennya dianjurkan untuk perbanyak minum air putih. Itu sih yang aku ingat. Dan pasien-pasiennya ini tidak diharuskan setiap bulan datang untuk menemui Dr. Kun. Beliau menganjurkan minimal kontrol adalah 6 bulan sekali aja. Banyak juga ya informasi yang diberikan sama Dr. Kun ini. Dan setelah menjelaskan pantangan-pantangan tadi, Dr. Kun langsung mengecek kondisi kulit pasiennya satu persatu, lalu memberikan resep. Aku sendiri mendapatkan cleanser, krim jerawat 1, krim jerawat 2, tabir surya, dan juga krim spesial. Harga krim wajahnya ini rata-rata 50.000, tapi Dr. Kun nggak akan pernah maksa kalian untuk pakai krim wajah dari dia. Karena kenapa? Pengobatan sebenarnya dari Dr. Kun ini adalah pada obat minum jerawat. Jadi, tiap pasien yang berjerawat itu pasti diresepkan obat minum jerawat yang namanya Roaccutane. Entah ini Roaccutane dosis berapa, aku nggak tahu dan nggak ngerti juga. Yang jelas ini nggak boleh diperjualbelikan secara sembarangan. Dan jangan pernah beli tanpa resep dokter ya. Untuk satu botolnya ini ada 30 butir dan harganya 220.000 dan harus dikonsumsi minimal itu 8 bulan sampai 1 tahun minimal ya. Bentuk dari obat minumnya itu kayak gini nih. Kecil, warnanya agak coklat-coklat gelap gitu.
Dan ini adalah obat jerawat minum yang paling nampol yang pernah aku temuin. Dan inilah botol-botol sebelumnya. Dan obat ini tidak disarankan untuk orang-orang yang hamil dan orang yang berencana akan hamil. Karena itu, saat sesi konsultasi, Dokter Kun ini akan bertanya apakah kamu ada rencana untuk hamil dalam waktu dekat terlebih dahulu atau tidak. Dari dokternya ini juga kasih tahu ke pasiennya kalau obat minum Roaccutane ini sudah dipakai dokter-dokter top di Jerman dan merupakan cara yang paling ampuh untuk menghilangkan jerawat baik itu di wajah maupun di badan. Nah, selama mengonsumsi obat jerawat minum ini emang ngaruh banget di aku karena hasilnya sangat memuaskan. Terbukti semua jerawatku itu hilang hanya 3 bulan dan nggak timbul lagi sampai sekarang. Bisa kalian lihat di foto ini adalah foto kondisi kulit wajahku sebelum aku berobat di Dokter Kun. Di sini kondisinya itu banyak-banyak jerawat terpendam di bawah lapisan kulit. Kalau dilihat memang terlalu nggak kelihatan, tapi kalau diraba-raba gini seperti ada pasir-pasir kecil yang nggak keluar-keluar jerawatnya, jadi nggak nyaman banget di kulit. Dan kalau mau make up pun jadi kayak nggak bagus aja hasilnya. Dan kemudian ini adalah foto setelah 1 bulan aku rutin minum obat jerawat dan juga pemakaian krim dari Dokter Kun tadi. Ini adalah kondisi kulitku yang paling parah karena semua jerawat itu muncul semua dan kulitku jadi super duper kering, terutama area bibir. Tapi misalkan ada jerawat yang keluar, itu sembuhnya jadi cepet banget, 3 hari aja udah pada kering semua jerawatnya. Terus kalian harus selalu pakai lip balm ya teman-teman waktu awal-awal minum obat jerawatnya supaya bibir kalian itu nggak kering. Dan akhirnya di bulan ketiga setelah aku rutin minum obat jerawat dan krim wajahnya, kulitku udah agak kalem, warna kulit udah nggak merah lagi, tapi masih ada 1 atau 2 jerawat yang timbul. Dan di bulan keempat udah nggak ada jerawat yang muncul sampai sekarang. Terhitung aku udah 8 bulan berobat dan masih konsisten minum obat jerawatnya. Sementara untuk krim wajah aku udah stop sejak bulan keempat dan menggunakan produk skincare yang terjual di pasaran karena aku nggak mau terlalu lama ketergantungan krim wajahnya. Sebenarnya bulan lalu ini aku harus kontrol kedua, tapi karena ada PPKM aku tunda dulu. Dan kalian kalau dikasih jadwal kontrol sama dokternya harus datang ya, karena takutnya dosis obat minumnya itu harus waktunya diturunin. Misalnya yang tadinya kamu dianjurkan minum setiap hari akan dikurangin jadi 2 hari sekali aja minumnya. Jadi semuanya itu harus dalam pengawasan dokter, nggak boleh tiba-tiba kamu serta-merta lepas gitu aja. Tapi untuk krim wajahnya ini aku lepas begitu aja dan nggak ada masalah apa-apa. Dan terakhir, berapa sih biaya berobat di Dokter Kun ini? Menurutku biayanya itu sangat terjangkau. Biaya konsultasi ke Dokter Kun adalah Rp400.000. Dan obat-obatan yang aku sebutin tadi totalnya itu 580.000. Jadi total seluruh yang aku bayar adalah 980.000 untuk pertama kali berkunjung. Next, bulan berikutnya aku cuman ngeluarin budget 500 ribuan aja untuk beli obat-obatnya. Murah banget, ditambah yang bikin aku seneng itu ketika kamu beli obat atau beli obatnya nggak perlu datang langsung ke tempatnya karena Dokter Kun menyediakan layanan WhatsApp untuk pembelian obat-obatannya tadi. Dan yang pasti ketika kalian WhatsApp nanti akan dianjurkan atau diharuskan untuk memfoto nomor membernya. Jadi nggak sembarangan kalian bisa WhatsApp gitu aja. Jadi susternya itu cek dan recheck apakah ini yang WA tuh beneran pasiennya atau enggak. Dan obat-obatannya tadi akan dikirim ke alamat kalian masing-masing.
Dan ada yang perlu kalian ingat nih ya, kalau kalian ingin berobat di sana, kalian nggak bisa langsung datang tiba-tiba onset di sana. Karena kalian itu harus melakukan reservasi by phone di nomor yang akan aku tulis di description box. Dan seperti itulah review dari aku. Semoga ini bermanfaat. Dan buat kalian yang punya masalah jerawat, semoga jerawatnya cepat hilang, nggak timbul lagi, dan semoga ini membantu ya teman-teman. Bye, sampai jumpa lagi di channel Mama Indah.